Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya, dan bahagia sentosa. Scandal Makers merupakan film adaptasi film Korea berjudul sama yang dirilis tahun 2008 silam. Oke, film ini dibintangi Vino G. Bastian, Baby Sabina, dan Jared Ali. Disutradarai Jaehan Angga dan diproduksi oleh MD Pictures. Langsung aja ke alur ceritanya. Oke, film diawali dengan aktivitas di pagi hari dari Oscar. Dia diketahui seorang selebriti dan juga penyiar radio yang sangat mementingkan popularitas. Mulai dari sarapan, berenang, dan persiapan OTW untuk bekerja. Kemudian diperlihatkan si Oscar sedang on air membawakan sebuah acara di Radio Familia FM. Dia juga mempromosikan sebuah acara kontes musik yang diberi nama Menggapai Bintang Singing Competition. Kemudian di sela-sela acara ada telepon masuk dari seorang wanita bernama Karin Kurnia. Dia diketahui sering mengirimkan surat tentang curhatannya yang ingin bertemu dengan ayahnya. Di sini Karin bercerita jika dia sudah menemukan alamat ayahnya. Tapi Karin takut jika ayah kandungnya itu tidak mengakuinya sebagai anak. Oscar memberikan kata-kata mutiaranya, mungkin ada mantan istri, tapi tidak untuk mantan anak. Oscar terus mendorong Karin agar segera menemui ayah kandungnya. Karin juga diketahui sudah memiliki anak berusia 6 tahun. Namanya mantan istri, tapi ingat baik-baik. Kalau dia ngakuin aku gimana? Oscar yakin banget nanti pertemuan kamu sama ayah kamu, ya wajar sih, dia pasti bakal shock ketika ketemu. Oke, aktivitas Oscar selanjutnya adalah melakukan syuting untuk endorsement. Oscar juga mengatakan jika dia tidak suka dengan anak kecil karena membuat semuanya ribet. Kemudian Oscar bertemu dengan Sanusi. Sanusi ini adalah seorang wartawan yang licik. Dia menghalalkan segala cara agar bisa menemukan sebuah berita yang viral dengan menunggangi aib orang lain, seperti menyebarkan video artis yang diketahui bernama Syahrul yang menjadi hot news. Iya sih, ya risiko sih emang, tapi kan Cut! Nice! Sanusi salah info, nggak mungkin bang. Buru-buru banget. Malam harinya Oscar sedang menunggu gebetannya. Dia mempersiapkan hal-hal romantis untuk menyambut pacarnya itu. Baru saja teleponan terdengar suara bel rumah. Oscar pun mengira jika pacarnya itu sudah datang dengan begitu cepat. Udah di mana kamu? Ternyata itu adalah Karin dan juga anaknya, Gempa. Halo. Karin Kurnia, kisah Karin. Salah alamat lo. Karin menjelaskan jika Oscar adalah ayahnya. Dari cinta pertamanya Oscar di desa Rejosari. Betapa terkejutnya Oscar atas pernyataan Karin tersebut. Di desa Rejosari, cinta Ampun, ngapain kesini? Dan sebelum ibu meninggal setahun yang lalu, Kemudian datanglah pacar dari Oscar. Oscar dengan cepat menyembunyikan Karin dan Gempa. Tapi secara tiba-tiba Oscar mengatakan putus dari wanita itu. Dan seketika pun Oscar ditampar. oh my god, Just for kita putus ya. Di sini Oscar terus berdebat dengan Karin. Oscar masih tidak percaya jika dirinya mempunyai seorang anak yang sudah dewasa. Bahkan si Karin sudah mempunyai anak. Oscar pun terus berusaha untuk mengusir Karin dan Gempa. Kalau lo maksa, gue bisa tuntut lo pakai pasal nyusahin orang tua. Lagian ya, logika kalau anak SMA abu pokoknya nggak boleh. Tapi Karin mempunyai strategi yang jitu. Dia mengatakan bagaimana jika netizen tahu kalau Oscar sudah mempunyai anak bahkan cucu. Oscar pun tidak punya pilihan lain selain menerima Karin dan Gempa. video skandalnya Syahrul. Jadi aku beneran nggak boleh tinggal di sini. Enggak.
Pagi harinya Oscar dibuat pusing 7 keliling dengan kelakuan Karin dan juga gempa. Oscar masih tidak percaya kalau dirinya sudah mempunyai seorang anak. Jadi dia mengajak Karin untuk melakukan tes DNA. Gue yakin lu bukan anak gue. Itu bukan jemuran. Malam harinya, Oscar mendatangi sebuah klinik untuk melakukan tes DNA bersama Karin. Uniknya, di klinik itu banyak sekali hewan, dan juga si pemilik klinik adalah teman baik Oscar sendiri. Sang pemilik klinik itu mengatakan jika hasil tes DNA mereka baru bisa diketahui setelah 10 hari. 10 hari? Ya, SMB ya bisa? Ternyata nama lu udah ada di aktenya. Katro banget sih nih. Hari-hari dilalui Oscar dengan berat hati, dengan tingkah kocak gempa yang suka pipis sembarangan, juga membersihkan rumah, serta memasak. Ini kedepannya bapak usah kerja lagi. Singkat cerita, 10 hari berlalu, hasil tes DNA pun keluar. Oscar pun sangat terkejut mengetahui jika Karin memang 100% adalah anaknya. Oscar pun juga diketahui gemar makan durian. Tapi pada waktu itu Karin menjebak Oscar dengan terus memakan durian sampai membuat linglung dan mengatakan jika Karin boleh tinggal di sini selama mungkin. Tahun, 2 tahun, 5 tahun. Selama Aku bakal tinggal di sini sebenarnya. Aku tuh kurang apa? Pagi harinya Oscar sedang berada di Radio Familia. Teman-teman Oscar mengatakan tentang kabar Karin apakah sudah bertemu ayahnya. Kemudian datanglah bos pemilik Radio Familia. Dia menyuruh agar segera menghubungi Karin karena audiens dari radionya terus turun semenjak Karin tiada. Tapi Oscar melarangnya dengan berdalih bahwa hal itu akan mengganggu Karin yang kemungkinan besar sudah bertemu dengan ayahnya dan mengatakan jika lain waktu saja untuk menghubungi Karin. tega banget merusak hubungan antara ayah sama Penggemar tuh udah pernah nanyain gimana kelanjutan kisah Karin. Di rumah Oscar menanyakan kepada Karin kapan balik kampung. Tapi Karin punya kartu as dari perkataan Oscar yang linglung kemarin saat makan durian. tinggal di sini setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ayah pasti lupa deh sama janji ayah. Oke, kemudian Oscar memuji-muji dirinya sendiri saat sedang on air. Dikatakan dia ayah yang baik, juga seorang kakek yang baik, padahal pada kenyataannya adalah sebaliknya. Singkat cerita, audisi dari Menggapai Bintang akan segera dimulai. Karin juga menelpon Oscar kalau dirinya juga ingin mengikuti audisi itu. Tapi Oscar melarangnya. Audisi pun dimulai dan Oscar terus merasa tidak nyaman dengan kehadiran Karin dalam acara itu. Jadi kita tutup aja acara audisi hari ini. Masih deh. Oke sobat Familia dimanapun kalian berada. Bahkan si Oscar ini terus menghalangi agar si Karin tidak ikut audisi. Akhirnya Karin tampil tapi dirinya malah terkena demam panggung. Coba lagi ya, tetap semangat, tetap semangat. Kira-kira peserta terakhir ini bisa nyanyi lagu apa? Oke, sayang sekali sobat Familia, peserta Karin membuktikan keterampilannya dalam menyanyi, membuat satu studio terkagum-kagum, termasuk Oscar sendiri. Netizen pun terus memberikan like dan peningkatan pesat penonton yang menonton acara tersebut lewat streaming. Setelah itu Oscar masih terus melarang Karin untuk ikut audisi walaupun Karin sudah membuktikan performanya. Oscar ini takut jika semua orang tahu jikalau Karin adalah anaknya. Semua percakapan film ini itu kocak ya guys, sampai pada momen Karin bilang jika semua tingkahnya yang melawan itu karena mungkin tidak pernah mendapat didikan dari ayahnya. Ya mungkin karena aku gak pernah dididik seorang ayah. Di pagi harinya Karin berencana untuk memasukkan Gempa ke sekolah. Oscar pun mengajari Gempa sedemikian rupa agar memanggil dirinya sebagai paman. Mendahulu kala kakekku dan nenekku punya. Saat sedang menunggu Gempa, Oscar didatangi seorang bocil. Entah kenapa bocil itu terus mengikuti Oscar dan sama sekali tidak takut pada Oscar. Di sekolah itu Gempa menyukai seorang wanita. Aneh-aneh aja ini bocil. Kemudian Oscar bertemu kepala sekolah di situ. Dia adalah Miss Mika. Oscar pun jatuh cinta pada pandangan pertama.
Oscar mulai melakukan PDKT pada Miss Mika. Di sini Miss Mika memberikan tamparan yang keras kepada Oscar jika penampilan gempa lusuh dekil kampungan sehingga ia dijauhi teman-temannya. Panggil Mas Oscar boleh? Oke, skin berpindah ke kantor Radio Familia. Di sini teman-teman Oscar terus menggibahi tentang Karin yang telah membawa seorang anak. Terus saja teman-teman Oscar ini mengatakan hal-hal buruk tentang Karin. Seketika Oscar sebagai ayah pun menjadi emosi dan meninggalkan tempat itu. Ngomongin orang mendas kayak kebagus. Ya dulu mungkin waktu mudanya Zuraida, gua ngomong Zuraida tadi. Tersadar dengan perkataan Miss Mika dan teman-temannya di radio, Oscar membelanjakan barang-barang mewah untuk anak dan cucunya itu. Bahkan gempa dibelikan sepatu seharga 25 JT sehingga membuatnya populer di sekolah. Sementara Karin saat dia datang, satu studio pun tercengang dengan penampilannya. Bungkus. Salah satu penonton dari Karin adalah seorang fotografer yang sangat terpukau dengan penampilan Karin sehingga melupakan pekerjaannya. Bikin ngakak guys seperti ini. Nah, setelah itu si pria ini menyapa Karin untuk mengajak dinner. Dia adalah teman lama Karin dari waktu SMP. Sepertinya mereka berdua mempunyai hubungan khusus. Nanti kalian akan tahu siapa pria ini. Aku masih nyimpen foto kamu lah. Terus kamu nyari. Oke, keesokan harinya Oscar memanfaatkan gempa untuk mengulik informasi dari Miss Mika sambil memainkan kartu. Oscar pun kesal karena si gempa ini jago main kartu. Di sekolah si Oscar akan diperlihatkan bakat gempa. Oscar kira itu adalah permainan kartu. Tapi ternyata gempa memainkan sebuah not piano yang indah dan membuat Oscar pun terkejut. Hei, siapa yang ngajarin kamu judi di sekolah? Usaha Oscar pun membuahkan hasil dengan segala triknya bersama gempa. Oscar berhasil ngedet dengan Miss Mika. Mereka berdua pun makan steak. Tapi sebenarnya Miss Mika pun tahu kalau semua yang dilakukan gempa merupakan perintah dari Oscar. Oscar pun menjadi salting. Mau tahu zodiak aku? Mending tanya. Di tempat lain, Karin juga ngedet dengan teman lamanya itu. Si pria itu tiba-tiba mengatakan masih mencintai Karin. Karin pun terkaget dan menyemprot pria itu dengan minumannya secara tidak sengaja. Aku pergi aja deh daripada disemprot sama kamu. Aku masih cinta sama kamu. Kemudian Karin diantar pulang. Oscar ayahnya pun sedang menunggu kedatangan Karin. Tapi si pria itu diam-diam belum pulang. Dia memotret kemesraan antara Oscar dan Karin. Itu orang ada yang lebih pendek lagi tuh. Hah? Mulai ini. Udah kayaknya. Keesokan harinya pria itu dengan asumsinya menuduh Karin wanita murahan karena dia ada main dengan Oscar. Karin pun sontak marah tanpa berbicara kalau Oscar adalah ayahnya. Aku nggak rela, Rin. Aku nggak rela kamu diginiin. Aku udah tinggal bareng sama dia dan udah bahagia. Di rumah, Karin tertawa ria dengan ayahnya itu. Oscar mengajari Karin tentang musik karena Oscar dulunya adalah seorang pemain band. Gua tuh khawatir wajar lah. Belum sempat dirilis. Sementara pria temannya Karin ini masih saja memikirkan kemesraan Oscar dan Karin. Sialnya di situ ada si Sanusi, wartawan licik itu. Otak dia yang licik pun segera menyusun rencana untuk hot news berikutnya. Sekarang istirahat dulu. Benar saja, dia pun segera mendatangi bos Radio Familia dan berusaha memerasnya. Tapi si bos ini tidak mau memberikan uang sepeser pun. Dan si bos mengajak Sanusi kong kali kong untuk membuat sebuah drama yang besar. Ternyata kelakuan Oscar gak berubah. Wow. Sementara di tempat lain, Oscar senang karena anaknya Karin mendapat views positif dari netizen. Tapi salah satu temannya nyeletuk jika Oscar tidaklah mengapa mempunyai hubungan yang khusus dengan Karin. Para temannya ini mengira jika Karin adalah wanita barunya Oscar dari foto yang diberikan Sanusi tadi. Hal itu seketika membuat Oscar marah besar.
Bukan karena lu punya hubungan spesial. Karena foto dari Sanusi tadi serta asumsi teman-temannya di kantor, Oscar pun di rumah marah-marah dengan Karin, menuduh Karin menunggangi popularitas Oscar. Oscar mengatakan jika dirinya tidak pernah menganggap Karin itu ada dalam hidupnya. Kenapa aku gak boleh akuin aku punya ayah? Karena lo butuh duit buat hidupin tuh anak. Boro-boro kamu mencari ayah kamu kesini. Enggak. Kamu ngotot kan? Ini dari awal mah rencana kamu. Dan sekarang aku juga punya ayah di depan. Ngapain kasih sayang dari seorang ayah? Iya. Keesokan harinya ketika Oscar mengetuk kamar Karin, ternyata Karin sudah pergi pulang kampung meninggalkan sebuah surat. Karin pun bekerja di sebuah warung bebek sebagai pelayan bersama Gempa ikut di sana. Dia juga menginap di warung bebek itu. Kita ke tempat. Sementara Oscar curhat kepada temannya yang melakukan tes DNA tadi. Aku salut sih sama temannya Oscar ini. Dia sedikit memberi petunjuk kepada Oscar karena anaknya tumbuh besar dan sehat tanpa kasih sayang Oscar sedikit pun. Hal itu membuat Oscar merindukan Karin. Lo belum tahu sih lo kalau tiba-tiba anak lo datang. Coba deh kamu bayangin kalau kamu dulu aja pernah punya satu lagi. Oke, kita kembali ke warung bebek Suwarno. Di sana Gempa sedang menyalakan radio dan secara kebetulan Oscar sedang on air. Oscar menyampaikan perasaannya kepada Karin jika dirinya tidak bermaksud menyakiti Karin. Oscar sangat mengkhawatirkan keadaan Karin dan Gempa. Jika kamu sedang mendengarkan suara Kak Oscar saat ini, Sobat Familia pasti sudah penasaran banget dengan kelanjutan dari kita. Dari warung itu, Karin menelpon Radio Familia. Dirinya merasa menjadi sumber masalah bagi Oscar, sehingga memutuskan untuk pergi. Oscar pun mencurahkan isi hatinya sebagai seorang ayah, membuat teman-teman Oscar yang lain menjadi heran. Oscar juga mengatakan jika Karin jangan berhenti untuk menggapai cita-citanya, bukan untuk ayah ataupun orang lain. Dan mungkin maksud sebenarnya bukan itu. Tolong, kejarlah cita-cita kamu. Karin menghindar itu nggak akan nyelesain masalah. Kalau kamu masih dengerin suara aku. Ini semua emang salahku karena aku tiba-tiba masuk ke dalam itu. Singkat cerita, puncak acara Menggapai Bintang pun akan segera dimulai. Karena Karin memiliki popularitas yang tinggi dalam acara tersebut, semuanya mengkhawatirkan Karin atau Zulaidah yang tidak tahu keberadaannya di mana serta tidak bisa dihubungi. Astaga. Daftar nama. Ini daftar namanya semuanya. Firasat lo kali ini salah. Hal yang mengejutkan, ternyata Karin sudah sampai di sana dan segera melakukan cek sound dan membuat semua yang di sana menjadi tenang. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Paman Oscar. Di tempat antrian tiket masuk, si bos ini menghampiri Sanusi untuk segera melakukan rencananya. Saat Karin sedang ganti baju, Gempa pun diajak Sanusi pergi entah kemana. Hal itu membuat Karin panik, kaget, cemas, dan mencari kesana kemari keberadaan Gempa. Kepada para talenta-talenta muda Indonesia, Lihat kecil Gempa segini tingginya, Pak. Karena tidak ada opsi lain, Karin pun mendatangi Oscar. Karena saat itu acara sudah dimulai, Oscar pun mencoba untuk menjaga profesionalitasnya. Tapi karena keamanan sangat kasar kepada Karin, Oscar sudah tidak peduli lagi dengan acara tersebut. Mas jangan kasar kayak gitu dong. Woi Mas, ada pengorbanan, ada tawa, dan ikhlas dulu. Sanusi dan bosnya pun merasa puas serta cengengesan melihat semua ini. Oscar pun mengklarifikasi jika Karin adalah anaknya serta Gempa adalah cucunya dan meminta kepada siapapun untuk mengembalikan cucunya itu. Dia bisa main kartu, dia bisa main. Secara tiba-tiba Gempa pun datang menangis menghampiri mamanya. Mereka pun lega dan si Sanusi pun merasa sangat puas dengan kejadian ini. Tapi ketika keluar, seorang dengan cepat memukuli Sanusi. Dia adalah Sahrul yang diketahui video pribadinya disebarkan oleh Sanusi tadi di awal film. Mampus kau.
Kemudian secara kocak, si fotografer temannya Karin datang dan langsung memaki-maki Oscar. Oscar yang bingung bertanya kepada Karin. Karin pun menjawab jika pria ini adalah papanya Gempa. Minta diajar lo ya. Siapa nih? Mengetahui hal itu, Oscar pun sebagai ayah langsung memberikan pelajaran untuk pria kocak ini. Oscar benar-benar sudah tidak peduli dengan karirnya. Aku timnya Opa. Kemudian Oscar memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Radio Familia karena sudah muak dengan ulah bosnya ini dan segera bergegas pulang. Di rumah saat sedang quality time dengan keluarganya, Oscar sekarang mempunyai pembantu baru. Dia adalah ayahnya Gempa yang harus menebus semua kesalahannya. Oke, film pun selesai. Vino G. Bastian hampir di semua film yang dimainkannya, film itu pun menjadi enak untuk ditonton. Oke, sekian, terima kasih. Ikan hiu makan soto, see you next video.